وامتنانه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih di kitab adab-adab makan sampai pada bab yang ke-110. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab al-Imam Asy-Syaikh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-110, yaitu bab memperbanyak tangan di atas makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul isnaini kafis salasati wa ta'amus salasati kafil arba'ati, yang artinya makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Terus selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnaini wa ta'amul isnaini yakfil arba'ata wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyata, yang artinya makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ya, di bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menetapkan bab tentang memperbanyak orang untuk ikut makan makanan itu. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk ngajak orang lain ketika kita makan. Ini memberikan makna keberkahan makanan. Ya, memberikan makna keberkahan makanan. Artinya keberkahan makanan itu adalah bahwa makanannya sedikit tapi bisa memberikan jamuan kepada orang yang banyak. Ini tentu menunjukkan pahala dan kebaikan. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di kita. Kalau kita kan kebalikan. Apa itu? Memperbanyak makanan, orangnya sedikit. Ya kan? Tapi di sini sunnahnya adalah makanannya secukupnya, orangnya yang banyak. Jadi makanannya nggak usah banyak-banyak, tapi orangnya yang banyak. Ya. Kan nggak cukup Ustadz? Tidak cukup, pasti cukup. Itulah yang namanya apa? Keberkahan, yaitu kebaikannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya. Rasulullah SAW di sini mengatakan makanan yang disediakan untuk 2 orang sebetulnya itu cukup untuk 3 orang, dan makanan yang disediakan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Begitulah seterusnya. Inilah kebaikan dari makanan yang bisa dirasakan, dinikmati oleh semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia menginginkan kebaikan itu juga dinikmati oleh saudaranya. Faham tidak?
Ada pelajaran pula dari sini menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak membuat dirinya kenyang, tapi yang penting adalah laparnya hilang. Ya, beda antara kenyang sama laparnya hilang. Mungkin kalau mengikuti kenyang, maka makanan untuk 2 orang bisa dimakan dia sendiri, biar dia kenyang. Berarti dia sosok orang yang individualis, egois, hanya mementingkan apa? Diri sendiri. Tapi kalau makanan 2 orang dimakan oleh 3 orang, berarti dia orang yang menginginkan kebaikan pada orang lain, dan dia makan tidak sampai kenyang. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu ada para sahabat itu kalau mau makan mesti pintu rumahnya dibuka, menunggu orang lain lewat. Kalau ada orang lewat, mereka akan memanggilnya dan mengajaknya untuk makan bareng. Kalau tidak ada orang lewat, maka dia akan ambil makanan-makanan itu lalu dia keluarkan di jalan agar orang lain melihat dan ikut makan sama dia. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, inilah jamaah. Nah, ini memberikan makna bahwa Anda, wahai anak-anak muda yang belum menikah, jangan takut menikah karena takut apa? Takut nggak bisa ngasih makan. Tidak. Anda beli nasi goreng selama ini sebungkus untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda menikah, maka sebungkus itu bisa dimakan berdua. Cukup. Kenyang banget ya enggak, tapi Anda tidak lapar. Iya kan? Dan tidak lapar Anda. Cukup, Mas. Ya kan? Begitulah indahnya sebuah kebersamaan. Ya. Anda masak telur 1 di dadar, maka itu bisa dimakan berdua, dipotong jadi 2. Begitulah seterusnya, bahwa kesederhanaan kebersamaan itu adalah indah. Ya. Makanya Allah mengatakan, tazawwaj wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Wa ankihu, nikahkanlah putrimu itu dengan anak-anak yang soleh, ya, dari hamba-hamba Allah dan budak-budak yang soleh. Jika mereka itu miskin, Allah akan memberikan kecukupan buat dia. Tuh. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan. Umar bin Khattab mengatakan, carilah kecukupan itu dengan cara menikah, nanti cukup. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kelompok yang pasti akan ditolong sama Allah. Salah satunya adalah an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah dia menginginkan kemuliaan, kesucian dirinya. Jadi jangan takut, karena makanan untuk 1 orang cukup untuk berdua. Makanan yang berdua cukup untuk bertiga. Selimut 1 orang bisa untuk berdua, kan gitu ya. Nah, lanjutkan. Termasuk imamnya ini belum kawin-kawin. Iya. Fadhal, dilanjutkan. Selanjutnya bab adab minum. Anjuran bernafas di luar bejana sebanyak 3 kali, makruh bernafas dalam bejana, dan anjuran menggilir bejana ke samping kanan dan terus ke kanan dari orang yang pertama minum. Dari Anas radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Maksudnya bernafas di luar bejana. Lanjut. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri walakin ishrabu masna wa sulasa wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum, yang artinya janganlah kalian minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 kali dan 3 kali, sebutlah nama Allah jika kalian minum, dan pujilah Allah jika kalian mengangkat gelas dari mulut kalian. Terus selanjutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam tempat minum. Maksudnya bernafas di dalam gelas pada saat minum. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fashariba thumma a'tal a'rabiyya wa qala al-aymana fal-aymana, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi susu yang telah dicampur dengan air, dan di sebelah kanan beliau ada orang Badui, sedangkan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau minum kemudian memberikannya kepada orang Badui seraya bersabda, yang kanan terus yang kanan, yakni dicampur. Lanjut, tinggal 1. Selanjutnya dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyakhun faqala lil gulami ata'zanu li an u'tiya haula'i faqala al gulamu la wallahi la usiru binasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman, maka beliau pun meminum sebagiannya. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Lalu beliau berkata kepada anak kecil tadi, apakah engkau mengizinkanku memberikan minum kepada mereka terlebih dahulu? Maka anak kecil itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan siapapun dalam mendapat bagian saya dari Anda. Maka Rasulullah SAW meletakkan minuman itu di tangannya. Subhanallah. Jadi hadis-hadis ini bicara tentang apa? Pertama, disunahkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, disunahkan untuk bernapas 3 kali di luar bejana, 2 kali atau 3 kali bernapas di luar bejana, dan dimakruhkan, artinya tidak sampai pada tingkatan haram. Ya, dimakruhkan bernafas di dalam bejana. Maksudnya apa? Hadis yang pertama, hadis Anas ibnu Malik, dan juga
hadis yang kedua, hadis yang ketiga, semuanya menganjurkan kita ketika minum tidak minum sekaligus langsung habis. Umpama kita minum dari gelas penuh airnya, langsung kita minum sekali habis. Ini tidak dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan di hadis yang kedua, minum sekali habis itu seperti minumnya onta, seperti minumnya binatang ternak. Jadi kalau dikasih minum sekali sedot habis dia. Minum botol sekali habis, jangan, itu kayak binatang aja. Tidak menunjukkan etika, tidak menunjukkan adab, ya, yang baik. Tetapi sunnah Rasul SAW, dan itulah adabnya. Kalau kita minum, minumlah 2 kali atau minum 3 kali. Itu yang dimaksud dengan bernafas. Kalau minum sekali berarti dia 1 napas. Kalau minum 2 kali berarti di 2 nafas. 3 kali 3 nafas. Itu sunnahnya. Minum dulu sebagian, tarik lagi, minum lagi, tarik lagi, minum lagi, baru Anda habisin 2 kali atau 3 kali. Ini yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan apa? Selain adab, dan ini menunjukkan kebersihan. Ya, menunjukkan bersih dia. Kalau orang minum sekali napas itu bisa kotor. Ya kan? Ya. Dan juga menunjukkan kemuliaan orang beriman. Kalau orang dikasih minum segelas sekali tenggak, kesannya apa jemaah? Ini orang, ya, kesannya negatif pasti. Kesan negatif. Ya. Jadi kesan kemuliaan, iffah itu akan terlihat bagi seseorang. Jadi minumnya pelan-pelan. Kalau bahasa perempuan, minum cantik. Iya Bu ya. Ya, kalau minum yang cantik gitu. Jangan sekali tenggak gitu ya. Jadi pelan-pelan, menunjukkan iffah, kehormatan, kemuliaan. Ya. Dan juga hadis yang berikutnya, hadis yang kedua menunjukkan kalau Anda mau minum, bacalah basmalah, bismillah. Kemudian Anda taruh minum separuh. Kemudian Anda mau minum lagi, bacalah lagi bismillah. Ketika Anda selesai, maka ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang keempat dan yang kelima, menunjukkan adab dalam berbagi minuman atau makanan. Umpama di sini dicontohkan ada susu. Ya. Susu ini mungkin ditaruh di satu tempat, atau kalau bahasa kita, minuman yang ditaruh di teko. Ya. Semua orang kan pasti ingin ngambil minuman ini atau ditawarkan ke dia. Caranya apa? Si A ngambil duluan umpamanya. Siapa yang ngambil duluan? Kalau Rasulullah SAW mengatakan sunnahnya kabir. Maksudnya dahulukan yang lebih tua. Dahulukan orang yang umurnya tua. Ya. Siapapun beliau. Umpama beliau ada orang awam, beliau orang awam. Di sini ada ahlul ilm. Ya. Tetap yang diutamakan siapa? Yang tua. Kabir, orang tua dulu utamakan. Ini adabnya. Bisa jadi ahlul ilmnya, ustadznya ini masih muda, ya kan? Masih muda, gagah kayak saya begini kan ya. Ya Bu ya.
Ya, gitu loh Bu. Jadi dahulukan yang tua, dia memulai yang dahulu. Lalu setelah itu berikan kepada yang di sebelah kanan. Kemudian sebelah kanan lagi, sebelah kanan lagi. Jadi ngasihnya jangan ngacak. Anda kasih dulu kepada orang yang di depan Anda karena yang di depan Anda orang kaya. Di depannya orang kaya ini, Pak silakan Pak, enggak boleh. Atau di sebelah Anda orang miskin, maka dikasih orang kaya dulu, enggak boleh. Ya, kasih tetap yang sebelah kanan Anda. Kemudian kasih yang kanan, kemudian yang kanan, begitulah. Begitu pula di hadis yang terakhir, yang di sebelah kanan Rasulullah SAW anak kecil, dan yang di sebelah kiri beliau orang tua. Memang yang sebelah kanan yang lebih berhak, tetapi satu sisi Rasulullah SAW ingin menghormati orang yang lebih tua. Satu sisi beliau menghormati orang yang tua. Apakah beliau langsung memberikan kepada yang lebih tua padahal dia di sebelah kiri? Tidak. Beliau minta izin dulu yang sebelah kanan karena dia yang lebih berhak. Lihatlah, walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang biasa, tetap dialah yang paling berhak untuk mendapatkan itu, sebelah kanan ya. Dia yang kanan ini yang berhak. Makanya beliau minta izin kepada dia, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan kepada yang sebelah kiri orang tua-tua ini? Ibnu Abbas yang sebelah kiri anak kecil ini Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya enggak ngizinin orang lain. Maksudnya apa? Beliau menginginkan keberkahan dari bekas minumnya Rasulullah SAW. Beliau menginginkan keberkahan dari situ. Dulu bukan teko jamaah, teko terus masing-masing dikasih gelas kosong, kan gitu kan, kayak teh, kopi atau apa. Kalau zaman dulu ditaruh di tempat yang terbuat dari kulit. Beliau minum, sahabat ini ingin minum di situ. Ini berarti dia saya tangan pertama, yaitu siapa? Rasul SAW. Berkah minum bekasnya siapa? Bekas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini faedahnya dari sini. Jadi di sini ada unsur menghormati orang yang lebih tua. Begitu pula maksudnya adalah kalau ada antrian umpama, ini ngantri, mana yang Anda utamakan? Yang sebelah kanan. Silakan Pak, yang sebelah kanan dulu. Begitulah, bukan acak-acakan begini. Ya. Kalau ngantrinya melingkar atau bagaimana gitu, pokoknya yang kanan Anda duluin. Kalau ngantrinya memanjang, ya tentu yang di belakangnya dan yang di belakangnya. Kalau ngantrinya melingkar, tentu yang kanan akan nyampe juga. Ya. Gak kebagian Ustadz, enggak ada. Ya kan, makanan 5 orang akan cukup buat 10 orang insya Allah. Ya. Ya, ini hadis pada bab 111. Berikutnya di hadis di bab yang ke 112. Tafadhal. Hadis selanjutnya yaitu mengenai bab makruhnya minum dari mulut kantung air dan sejenisnya, serta penjelasan bahwa hal itu adalah makruh bukan haram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasil asqiyati, yakni an tuksara afwahuma wa yushraba minha, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecah kantong air dari kulit, yaitu memecah mulutnya dan minum darinya. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fis siqai awil kirbati, yang artinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut kantong air atau geriba. Terus Selanjutnya dari Ummu Sabit Kabsyah binti Sabit, saudara perempuan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, lalu beliau meminum dari mulut geribah yang tergantung sambil berdiri. Maka aku berdiri menuju mulut geribah, lalu aku memotongnya. Beliau memotongnya adalah untuk menjaga bekas mulut Rasulullah SAW dan mengambil berkahnya, serta menjaganya agar tidak terhinakan. Hadis ini menunjukkan dibolehkannya minum dari mulut kantong air. Sedangkan dua hadis sebelumnya menjelaskan cara yang paling utama dan sempurna. Wallahu a'lam. Faham? Enggak faham. Tahu kirbah? Tahu kirbah enggak? Enggak tahu. Dulu kita kecil-kecil dulu suka banyak film-film kolosal. Ya, film apa? Pertarungan apa gitu kan, Brahma Kumbara apa dulu itu masih kecil-kecil kita dulu, ingat nggak? Nah mereka kalau melakukan petualangan bawa air, bawa apa? Air minum kan? Bentuk air minumnya kayak apa? Kayak kendi gitu kan? Kayak botol kan? Ujungnya kecil botol. Nah gini ujungnya kecil, sininya apa? Gede kan? Nah itu namanya kirbah. Orang Jawa bilang kendi. Ya. Atau ada lagi apa itu? Yang terbuat dari gerabah itu kecil, kan ada ujungnya kecil itu. Dulu ditaruh di dapur kalau minum pakai itu. Ya, apa namanya itu? Apa? Ceret. Tapi yang terbuat dari kirbah, yang pantatnya bawahnya gede tapi ujungnya kecil banget. Nah, dulu namanya kirbah, Pak. Ya, itu kirbah. Paham? Nah, bab ini bicara tentang apa hukum minum dari mulutnya kendi. Kalau kendi kan kesannya gede, Pak. Ini yang kecil. Apa mau hukum minum dari mulutnya kendi? Nih mulutnya ini yang gede. Kita minum begini. Apa hukumnya? Sebab tempat keluarnya air cuman satu ini kecil, dia kecil. Ya, apa hukum minum dari sini? Faham ya? Bukan pembahasan ini tentang air atau cairan yang ditaruh di mangkok. Bukan. Seperti di hadis yang tadi, Rasulullah SAW dikasih susu. Nah susunya di mana? Kayak mangkok. Nah orang minum di bagian sini, nanti sebelahnya minum di sebelahnya, kan gitu kan? Nah gitu. Makanya Abdullah bin Abbas nggak mau. Saya maunya duluan karena saya mau minum di tempatnya Rasul SAW barokah. Nah tapi yang bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kayak botol kirbah, botol kendi. Paham? Nah apa hukumnya minum langsung dari sini? Nah Imam An-Nawawi di sini mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Ya, maksudnya makruh itu apa? Maksudnya makruh itu adalah lebih afdal kalian tinggalkan. Lebih afdal kalian jangan minum dari
mulutnya langsung lebih afdal, iya. Tapi kalau ada orang yang mau minum dari mulutnya ini nggak apa-apa. Tapi lebih afdalnya jangan. Makanya kita disediain gelas apa kan gitu kan, sehingga kalau ada sisanya masih bisa manfaat buat orang lain. Faham? Ini maksudnya makruh. Ini pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dimakruhkan Anda minum dari sini. Apa dasar hukumnya? Beliau berpegang dengan hadis yang pertama dan hadis yang kedua di bab ini. Di mana hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk memecah ujungnya. Jangan dipecah ujungnya, ya. Biar apa? Biar kalian bisa minum. Loh, kalau dipecah kan nggak jadi kirbah lagi, Pak. Karena tempat keluarnya air bisa dari mana? Bisa dari samping-sampingnya. Faham tidak? Nah, Rasulullah SAW melarang jangan dipecahin. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, jangan minum dari ujung kirba. Nah, Rasulullah SAW an yushrab min fi siqai awil kirba. Ya, jangan minum dari ujungnya. Jangan dipecah dan jangan minum dari ujungnya. Kenapa kok nggak boleh dipecah? Bahaya, karena itu kan terbuat dari kulit, Pak. Ya kan? Kalau atau dari gerabah. Kalau Anda pecah, maka akan muncul di situ apanya? Lancip, bahaya, membahayakan orang lain. Nah, sampai seperti itu. Subhanallah. Ya. Terus gimana cara minumnya? Pokoknya jangan diminum langsung dari sini. Ya, kalau zaman dulu ya ambil gelas, atau sekarang juga ambil gelas, taruh tuang di gelas. Kenapa? Karena air ini akan diminum orang banyak. Karena zaman dulu kan langkah kan air kan, sehingga satu-satunya kalau mereka bepergian ya airnya kirbah ini buat diminum orang banyak. Loh, kalau Anda minum dari atasnya gimana? Islam ini agama yang bersih, suci. Ya, Islam agama yang bersih. Islam agama yang menjaga kesehatan orang. Ya, menjaga kesehatan, Pak. Imam An-Nawawi mengatakan ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada hadis Ummu Thabit, riwayat Imam Tirmidzi, mengatakan Rasulullah SAW datang menemuiku, lalu beliau minum dari mulutnya kirba sambil berdiri. Nah, ya kan? Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Lihat tuh. Jadi di sini Rasulullah SAW minum langsung dari mulut kirba. Loh, hadis yang tadi riwayat Bukhari Muslim, beliau melarang minum dari mulutnya kirba. Tapi di sini beliau melakukan. Maknanya apa? Maknanya adalah pada aslinya boleh, tapi lebih afdal Anda tinggalkan. Makanya Imam Nawawi lebih tepat mengatakan ini makruh. Tanzih itu apa artinya? Lebih baik Anda tinggalkan, jangan. Faham jemaah? Faqumtu ila fiha faqata'tuha. Jadi Rasulullah SAW minum di ujungnya. Di rumahnya siapa? Ummu Thabit. Siapa Ummu Thabit ini? Saudaranya Hasan bin Thabit.
penyairnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertamu di rumahnya lalu dikasih kirba. Berarti memang ini minuman buat banyak orang gitu loh. Tapi Rasulullah SAW minum dari ujungnya. Ketika tuan rumah melihat Rasulullah SAW minum dari ujungnya, selesai minum, bekas mulut Rasulullah SAW itu dipotong. Kok dipotong? Tadi kan nggak boleh dipotong. Kenapa beliau potong? Untuk menjaga apa? Berkah bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham jamaah? Nah, ini menunjukkan bahwa atharur Rasul SAW, bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkah jamaah. Ludahnya Rasulullah SAW itu buat rebutan sahabat. Keringatnya Rasulullah SAW itu buat berebut sahabat. Bahkan ada sahabat yang masih menyimpan keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka usapkan bekas keringat Nabi di badannya dia. Ini atharur Rasul SAW. Bekas minumnya, bekas ludahnya Rasul SAW itu mulia, barokah. Faham? Tapi itu tidak berlaku pada sahabat. Bekas minumnya Abu Bakar Siddiq nggak ada rebutan. Bekas minumnya Umar, Utsman, Ali, bekas minumnya Aisyah dan istri-istri Nabi, nggak ada mereka yang berebut. Mereka hanya berebut apa? Bekasnya Nabi. Rasulullah SAW kalau disisir itu pada nungguin apa ya? Rontokannya. Ini Rasul SAW. Lah kamu jikongmu mas, bahaya mas. Ngaco aja kalau sekarang bekas minumnya tuh kiai, bekas minumnya Habib berkah. Bukan berkah mas, kata orang Surabaya barongan mas. Tahu barongan mak? Apa? Tempat bambu yang gelap gulita itu loh Pak, serem banyak setan ya. Itu orang Jawa Timur bilang barongan katanya Pak. Barongan kan sama berkah tetanggaan Pak. Ini plesetan aja. Adapun kalau sekarang orang mengatakan bekasnya Kiai Fulan, Habib Fulan, berkah, ini ngawur ini. Ini ngawur ini dolal, ini kesesatan ini. Lalu dikiaskan, dianalogkan, disamakan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambah ngawur lagi ini. Masa manusia biasa umatnya disamain sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, kalau Nabi berkah, ini juga akhirnya berebut bekasnya Habib dan bekasnya Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dolal ini namanya. Ya hati-hati kita. Para sahabat aja nggak ada bekas berebut dengan mereka kok. Buktinya apa? Nggak boleh kita minum bekasnya di sini, nggak boleh di kirba, mulutnya kirba. Artinya kan memang nggak ada istilah itu. Dan itu hanya berlaku pada dirinya siapa? Rasul SAW saja. Apakah ada sampai sekarang bekas dari Rasul SAW rambutnya atau apa? Nggak ada. Sekarang semua mengklaim masing-masing. Ada yang mengklaim di Mesir, ada yang mengklaim di Turki. Paling banyak di Turki karena memang tarekat Sufi paling subur di sana. Semua mengaku bahwa dia punya kupluknya Nabi, ini punya rambutnya Nabi. Ini berapa abad jamaah? Masuk akal nggak itu bisa terjaga? Ada yang sampai diambil rambutnya, dipegang tangan, dicelupin di air, kok nggak merotol? Ini coba minta fatwa sama ahli fisika dan biologi, pasti rusak lah. Ini sih gajah naik becak kelihatan apanya jamaah?
bohongnya, kadzab kalau ada orang mengatakan Nabi itu masih ada. Kenapa kok sibuk manusia ini dengan mencari gituan? Malah sunnah-sunnahnya, amalan-amalan yang disyariatkan ditinggal. Kok malah sibuk dengan itu? Anggap sudah ala fard. Anggap memang bekasnya Nabi ada. Anggap. Kenapa Anda sibuk untuk mencari itu? Sibuk mendatangkan dari Turki, hari-harinya Anda jauh dari sunnahnya. Hari-harinya Anda jauh dari petunjuk Nabi SAW. Setiap hari Anda sibuk dengan bid'ah dan syirik. Lalu sekarang Anda sibuk mencari itu, nah kan kelihatan mas. Kalau memang semangat dengan itu, harusnya sehari-hari dia semangat untuk belajar apa? Sunnah, petunjuknya Nabi. Ini indikasi tidak benar jemaah. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus tentang minum sambil berdiri. Ya. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, beliau bertanya berkaitan dengan hadis kemarin, menjilati bekas makanan. Ya. Dengan minuman bekas gurunya atau orang lain. Apa hukumnya? Saya nggak paham malah pertanyaan Anda. Maksudnya apa? Apa yang ingin diketahui, apa sisi itu? Hubungan antar keduanya apa gitu? Nggak ada kaitannya Pak. Ini berkaitan sama adab minum dan ini adab apa? Makan. Nggak nyambung Pak. Minuman itu cairan, makanan itu benda padat. Nggak bisa dicampurin, gabungin Pak. Nggak bisa. Minuman cairan maksudnya, karena dia cair. Kalau benda padat, mereka selalu makannya bareng-bareng dalam satu nampan. Jadi memang habisin sisanya. Sedangkan ini cairan, satu hal yang tidak bisa digabung jadi satu. Mungkin maksud Anda, kenapa di sini kalau kita disuruh ngabisin, bisa jadi itu bekasnya orang. Ya, sedangkan di sini kita minum bekas gurunya. Yang mana minum bekas guru? Kan tadi malah nggak boleh kita minum dari ujungnya kirba. Biar apa? Kalau kita minum langsung berarti apa? Takutkan kuman-kuman bakteri nempel di sini, kemudian orang lain minum dari sini juga. Sedangkan tempat minumnya apa? Satu. Nah, berbeda jika itu berupa apa namanya? Seperti mangkok atau panci gede. Orang bisa minum dari sudut mana saja. Ya kan Pak? Orang bisa minum dari sudut mana saja. Sedangkan kalau kirba, pasti orang minum dari sini Pak. Karena tempatnya satu. Ya, ini hal perbedaannya di situ. Ya. Wallahu alam. Ada pertanyaan di sini. Kalau dikucurin gimana begini? Atau pakai sedotan? Begini, kita harus memahami illatul hukm, sebab hukum itu apa? Pertama, minuman ini bakal diminum orang banyak. Makanya beliau membuat adab begitu. Ini minum kirba isinya air banyak, bakal diminum orang banyak. Saya ambil ilustrasi buat Anda. Galon air yang isi berapa liter itu? Sekian liter. Andai kata ada fulan habis olahraga, lantas dia pegang tuh galon, diangkat sama dia galon, langsung diminum dari sininya. Masih tersisa kan?
Kira-kira orang lain mau nggak pakai galon ini tuh ditaruh di dispensernya? Jijik kan orang, Pak. Nah itu yang dimaksud Nabi. Jangan, ini masih diminum orang. Paham? Oke. Sekarang bagaimana kalau botol ini, Pak? Lah botol ini yang minum siapa? Ente sendiri kan? Ya terserah lo. Wong ente sendiri yang minum kok. Ngapain ditanya? Kan yang minum ente, Mas. Ya. Kalau minum kayak kirba buat orang banyak, tapi kalau minum dengan cara seperti itu tetap aja tidak menunjukkan adab. Ambil gelas, Pak, cari gelas, itu lebih beradab dan itu lebih afdal. Pertanyaan lagi, Pak, sekarang kenapa kalau pengantin baru malah disuruh minum berduaan? Ketika Rasulullah SAW menikah, beliau minta segelas air susu untuk disajikan buat malam pertamanya. Ketika masuk habis akad nikah, perempuannya masuk kamar, lakinya masuk kamar, maka disunnahkan laki ini memberikan susu ini. Dia minum dari gelas ini, kemudian diberikan kepada si istrinya untuk meminum dari situ yang sama. Kenapa? Karena itulah makna dari firman Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian, kamu wahai perempuan, itu ibarat pakaian buat istrimu, buat suamimu, dan kamu suami ibarat pakaian buat istrimu. Maksudnya kalian berdua itu satu pakaian, satu selimut. Nah inilah sebuah gambaran suami istri itu kebersamaan. Ini jadi simbol sebuah kebersamaan yang melahirkan sakinah, mawaddah warahmah. Pengantin anyar, Pak, lek pengantin lawas rasudih minum bekasmu, gak sudi bekas jikongmu katanya. Pengantin lawas, ya harusnya juga gak begitu dong. Kenapa? Karena janda sebelah begitu nanti, inilah bekas minuman saya abang gitu. Akhirnya melepir yang tonggo sebelah, Mbak, gitu ya. Oke lah, manasin ibu-ibu kan enak. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Sebetulnya kalau gelas boleh tidak? Boleh. Karena dia memiliki apa? Sisi yang berbeda. Di dalam fikih, dalam ranah ilmu fikih dibahas, Pak, tentang hal su'rul mu'mini tahir. Tahu su'r? Su'r itu artinya bekas minuman orang manusia. Su'r, bekas minumnya, suci atau najis. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa bekas minum manusia itu suci, Pak. Suci. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang bekas minum kucing. Tapi sopo sing ngombe, Mas? Ya orang barat aja sedeng, bekas anjingnya diminum. Tapi itu dibahas. Dan kita di Dewan Fatwa pernah mendiskusikan itu. Ya, bekas kucing
terus diminum nih orang yang punya, suci apa najis? Anda buka nanti di websitenya Dewan Fatwa. Sama kotoran kucing, suci apa najis? Itu bahasan fikih lah. Anda buka di websitenya Dewan Fatwa, itu pertama-tama dulu kita mendirikan Dewan Fatwa, kita diskusi itu pertama dulu. Lagi heboh masalah tulang kucing dulu kan, disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama yang sempat heboh dulu. Akhirnya kita sidangkan, didiskusikan, keluarlah itu. Anda buka di websitenya, baca sendiri. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi yang dilarang itu hanya sebatas pada apa? Apa? Kirba atau apa? Botol. Tapi pada aslinya kalau Anda tetap mau minum dan diminum oleh orang lain boleh, nggak apa-apa. Karena ada hadis Ummu Thabit tadi, ya, bahwa Rasulullah SAW minum di situ. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Ya, larangan itu hanya sebatas untuk apa? Tanzih, untuk menghindar diri saja, untuk afdoliyah saja, untuk adab etika saja. Tapi kalau tetap mau minum ya nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Apa? Tidak, Ibnu Abbas menunggu bekas Nabi, bukan begitu. Apakah berarti kalau ilmu dulu-duluan? Bukan, maknanya adalah beliau ingin tabarruk. Beliau ingin mengambil berkah, kebaikan, kemuliaan dari apa? Dari bekasnya Rasul SAW. Beliau takut nanti bekas minum di posisinya situ, itu diminum, ditaruh mulutnya sahabat lain. Beliau nggak mau, saya nggak mau berbagi untuk yang ini, karena yang berkah itu cuman siapa? Nah, nunjukkan yang berkah cuman Rasul. Abdullah bin Abbas paham kalau sahabat-sahabat senior ini enggak, yang berkah cuman Rasul. Dan jatah saya yang pertama, rezeki saya dapat persis, saya bisa ambil minum di posisi sini. Di situ Rasulullah SAW minum. Ya. Tapi kalau suami istri boleh, dianjurkan. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW minum, lalu saya meminum, kebalik. Saya minum di gelas, lalu masih ada minuman itu, saya berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau minum persis di posisi saya minum. Ini nggak bisa diartikan, loh ini Rasulullah ngambil berkah dari Aisyah. Ngawur kamu. Masa Rasulullah SAW ngambil berkah dari Aisyah? Ya kan? Maknanya adalah apa? Maknanya inilah keromantisan dalam rumah tangga. Inilah keharmonisan. Beliau minum di posisi yang bekas diminum oleh Aisyah, minum di situ. Nah, ini menggambarkan apa? Kedekatan yang luar biasa antara suami dan istri. Ya, kedekatan yang luar biasa. Bukan urusan fulus saja, enggak. Ini kedekatan, keromantisan antara suami dan istri. Ini zaman sekarang sudah nyaris enggak ada. Kecuali pengantin baru saja. Ya. Selama itu sudah tidak ada. Kenapa? Kalau sudah di rumah, suaminya di planet Mars, istrinya di planet Pluto, anaknya di planet Jupiter, anak yang kedua di planet satu lagi. Padahal tempatnya berdekatan itu planet. Paham maksud saya Anda? Apa itu? Setan gepeng. Sudah diem-dieman berjam-jam.
Nggak ada ngobrol, nggak ada apa-apa. Terkadang sang suami cekakak cekikik sendiri. Anaknya terkadang kayak cacing kepanasan. Belok kanan. Mainan game. Ibunya, istrinya tegang, milih barang. Besok pagi paket ada 2, paket sore sama paket siang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wes udahlah, ini zaman now. Ya Bu ya. Ya. Ya bapaknya mainan gitu, ibunya juga istrinya mainan, tapi yang suka doyan beli siapa? Itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kalau di rumah masih aja mainan gitu kan. Terkadang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mas, Astaghfirullahaladzim. Pengen dikeplak aja rasanya gitu. Gak zikir. Ya. Ada orang satu jamaah laporkan, Ustadz, kita ini kadang dikritik, dimarahin sama Ustadz. Kalau bersolat, Assalamualaikum langsung ngambil handphone. Kita dimarahin. Padahal saya sendiri melihat dengan mata kepala saya, Ustadz Fulan itu habis salam langsung pegang handphone. Ana bilang, ya akhi, ana juga begitu. Kenapa? Karena ana mau ceramah. Ana lupa hadisnya. Sebelum ana naik, ana lihat dulu hadisnya. Redaksinya kayak apa? Hadisnya sahih apa dhaif. Atau terkadang kita mau ngecek tafsir ayat ini apa sebelum naik. Ini bentar lagi mau naik nih. Kita harus buru-buru ngecek ayatnya, tafsirnya dan sebagainya. Oh maaf Ustadz. Makanya asal bunyi aja ente, ana bilang. Jadi inilah zaman-zaman. Jadi lihatlah kedekatan Rasulullah SAW dengan istrinya. Ya, padahal beliau sudah tua. Ya, itu kan cuman Aisyah Ustadz, istri muda. Terus maksud lo? Ya. Sama istri yang lain juga begitu Rasulullah SAW. Semua istri-istrinya begitu Nabi. Kebetulan yang banyak cerita cuman siapa? Aisyah yang banyak cerita. Ya, yang lain juga bercerita kok di beberapa hadisnya. Ya, inilah jamaah, adab-adab ini berkaitan dengan. Jadi kalau khusus suami istri di gelas apa itu memiliki nilai sendiri, kebersamaan. Apalagi perempuan, dia akan bangga, dia akan senang dengan begitu beginian ini, senang dia perempuan. Dia merasa ada kedekatan, merasa diperhatiin, merasa disayang. Mau istrimu muda, mau istrimu tua, sama-sama wajah sifatnya jamaah. Mau tua, mau muda, wataknya sama saja. Dia ingin diperhatikan lebih. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.